Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Hasan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 3 tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktek PPL Siklus 1 yang dilakukan secara daring pada siswa kelas 6 di sekolah saya sendiri, yaitu SD Negeri Rawabuntu 1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kan kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Terus siapa sih yang sudah hadir hari ini? Oke, ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Oke. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Bantu temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai belajar kita dulu berdoa dimulai. Akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, duduk yang rapi. Siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa saja? Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 1, bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Manfaat dari kita belajar hari ini, ya, nanti setelah mengamati teks dan berdiskusi, peserta didik mampu membuat tabel kata baku dan kata tidak baku dari teks bacaan dengan tepat. Ibu mau cek kesiapannya. Sudah duduk yang rapi? Sudah, Bu. Nyaman tempat duduknya? Buku paketnya sudah ada? Ada, Bu. Nah, mana buku paketnya? Buku paketnya sudah ada. Coba tunjukkan. Kemudian kemarin Ibu sudah mengirimkan bahan ajar dan LKPD melalui Google Classroom. Sudah di print? Sudah. Sudah. Mana? Oke. Alat tulisnya sudah siap? 6C? Bisa. Hebat. Pasti dari Merdeka. Bebas dari penjajah. Ya, bebas dari penjajahan, pintar. Setiap tanggal berapa kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia? Lihat, ada 3 buah gambar. Nah, menurut kalian ini gambar apa ya? Proklamasi, Bu. Apa perbedaan gambar di atas dan gambar di bawah? Yang satu tulisan, yang satu diketik. Ada yang tahu kira-kira siapa? Nah, sekarang kita ulang sedikit ya. Apotik atau apotek? Apotek, Bu. Apotek, ya, karena tidak ada apotiker, ya, tapi adanya apoteker. Proklamasi, ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Ada menemukan beberapa kesulitan ya membacakan. Coba kita temukan ya beberapa kata tidak baku tersebut. Nah, coba. Menjatakan, betul. Raisa, mana lagi? Kebiasaan, betul. Nah, setelah kalian tadi menemukan, coba kalian LKPD satunya coba tuliskan kata tidak bakunya, kemudian kalian tuliskan kata bakunya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Difoto hasilnya, kemudian kirim kemana? Seperti biasa. Ke Google. Nah, apa sih kata baku itu? Nah, Ibu mau jelaskan lagi ya. Jadi kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, mari kita baca sama-sama. Jadi, sekarang sudah ketahuan siapa itu BM Dia. Najwa, siapa BM Dia? BM adalah yang menentukan hasil proklamasi. Ya, KPD 2-nya dibuka. Oke, coba.
kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mencari informasi penting ya. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan peta pikiran. Ada apa saja? Bagaimana? Ya, coba kalian cari informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks ini yang ada di LKPD dan kalian tuangkan dalam bentuk kata tanya kemudian beserta jawabannya. Nah, jawaban dari kalimat tanya yang tadi merupakan informasi pentingnya. Oke, bisa? Bisa ya? Ibu kasih waktu lagi sekitar 5 menit. Ya, ada yang kesulitan? Bu, Juna mau bertanya, Bu. Oke, boleh. Boleh Juna. Juna coba bikin kalimat tanya dari kata tanya apa? Dengan dari informasi yang tadi di teks BM dia, Juna. Oh iya, oke, Bu. Ya, ini ya. Coba kita konfirmasi dulu. Apa tujuan Sayuti Melik mengetik naskah agar terlihat rapi? Dipresentasikan hasilnya, Nathan. Siapa yang menyimpan naskah asli proklamasi? BM dia. Lengkap ya. Bisa gunakan kalimat lengkap. Yang menyimpan naskah asli adalah BM Dia. Menggunakan kata tanya kapan? Saya, Bu. Boleh Najwa. Kapan BM dia mengembalikan naskah asli proklamasi? BM mengembalikan naskah asli proklamasi pada Selasa pagi 1992 pukul 10.30. Mengapa BM dia memutuskan untuk menyimpan naskah asli proklamasi? Karena dia menilai naskah tersebut bernilai sejarah. Iya, pintar. Kata tanya bagaimana? Bagaimana perasaan seluruh bangsa Indonesia? Seluruh bangsa Indonesia sangat senang dan sekarang mereka bisa menikmati atau mempelajari topik. Iya, betul. Kalian hebat-hebat sekali hari ini. Itu Tahu. Tahu. Sekarang kalau ibu nyanyi, tapi ibu pakai pertanyaan nyanyinya. Nanti kalian jawab dengan lirik aslinya ya, bisa? Pada hari apa ku turut siapa kemana? Pada minggu ku turut ayahnya ke Bekasi. Nah, kira-kira apa perbedaan dua gambar di atas ya? Satu, waktu sekolah waktu penjajahan dan sekolah yang sekarang. Yang kiri seragamnya bagaimana? Kebaya, Bu. Gurunya pun masih pakai belangkon ya, masih sekarang. Menurut kalian, apakah semua rakyat Indonesia ketika zaman penjajahan boleh bersekolah? Tidak. Tidak, Bu. Yang ada pejabat, kemudian bangsawan, itu boleh bersekolah. Sementara sekarang apa semuanya boleh bebas bersekolah? Boleh. Berarti apa manfaat kemerdekaan bagi pelajar seperti kalian? Semua orang bisa belajar dengan nyaman. Nah, bagaimana dengan perekonomian setelah kemerdekaan? Nah, kemudian di bawah ada gambar petani sedang menggarap sawah. Nah, apa zaman penjajahan para petani sudah bebas untuk menanam? Tidak. Belum. Kenapa belum? Ada penjajahan. Ya, masih zaman penjajahan tidak bebas ya, tidak bebas. Kemudian ada pedagang juga. Pedagang ini sudah bebas untuk berdagang. Di bawah ada gambar perempuan sedang bekerja. Apakah ketika zaman penjajahan perempuan sudah bebas untuk bekerja? Tidak. Ya. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Bebas menanam, Jadi bebas, Bu. Tidak perlu Tidak membayar membayar pajak. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar seperti kalian? semua Jadi siswa nyaman, belajar Bu. bebas. Semua orang dapat belajar. Raisa, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Belajar dengan giat. Jadi, kalian agar dapat pekerjaan yang layak, kalian harus belajar dengan giat. Salah satu manfaat kemerdekaan adalah berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam.
Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Makhluk hidup yang berada di habitatnya itu memiliki banyak manfaat untuk lingkungan sekitar dan Oke, Ibu punya 5 buah gambar. Gambar apa ini? Unta. Unta tinggalnya di mana? Ya, ada beberapa tumbuhan. Di sini Ibu punya apa ini namanya? Kelapa. Kemudian kelapa itu biasanya adanya di mana ya? Kelapa ini hebat loh. Di pantai. Kelapa. Sekarang ini pohon apa nih? Ada salah satu Pohon bakau. Pohon bakau, betul. Lupa nanya, pohon bakau hidupnya di mana? Pinggir pantai. Di pinggir pantai. Ya, sampai D4. Ya, sekarang hewan dulu. Tadi unta. Ibu sudah kasih contoh unta. Unta itu hidupnya di gurun pasir. Sekarang coba cicak. Sekarang LKPD yang bagian tumbuhannya dilengkapi. Nah, hewan dan tumbuhan itu banyak dimanfaatkan oleh manusia. Ya, hewan itu diantaranya adalah sebagai penghasil bahan pangan atau bahan makanan. Hewan apa saja yang kita makan biasanya? Hewan apa yang digunakan tenaganya? Tadi hewan apa yang pertama? Tanaman yang digunakan sebagai bahan makanan. Contohnya apa saja? Jagung, kemudian padi, jagung dan lain sebagainya. Sebagai bahan sandang, bahan pakaian. Tadi kapas nih. Tadi siapa ya? Fajar. Tadi pohon kapas yang Fajar bilang itu merupakan tanaman bukan hewan ya. Nah, Adrian mau jawab kira-kira tumbuhan apa yang digunakan sebagai bahan bangunan? Pohon jati. Iya, pohon jati. Apalagi? Kelapa. Pohon kelapa. Sebagai pewarna alami. Kunyit. Betul sekali. Nah, yang ketujuh adalah menjaga kualitas air dan udara. Tanaman menghasilkan apa, Najwa? Oksigen. Ulang. Nah, jadi karbon dioksida yang terdapat di udara yang berasal tidak hanya dari pernapasan manusia, tapi berasal dari asap kendaraan bermotor, itu juga dihirup oleh tumbuhan dan dihasilkanlah oksigen lagi. Jadi tetap menjaga kualitas air dan udara. Nah, LKPD ini tadi kita sudah sebutkan ya, ada hewan dan tumbuhan. Ibu hanya minta masing-masing dua hewan dan 2 tumbuhan. Sebutkan habitatnya di mana dan apa manfaatnya bagi manusia. Lengkapi, kemudian seperti biasa dikumpulkan kembali di Google Classroom. Hari ini kita belajar apa saja? Manfaat hewan dan tumbuhan. Ya, manfaat hewan dan tumbuhan, betul. Apalagi? Proklamasi. Banyak, Bu. Ya, teks proklamasi. Apalagi? Oke. Ada materi hari ini yang belum kalian pahami? Tidak. Kalian tanyakan? Tidak. Ingat, LKPD-nya semuanya dikerjakan, dirapikan, kemudian foto, dan hasilnya dikirim ke Google Classroom. Kemudian di Google Classroom juga ada soal-soal evaluasi hari ini ya. Ya, Bu. Besok kita masih akan belajar tentang teks, ya. Teks, kata tanya, kita langkah baiknya diakhiri dengan berdoa ya. Coba Arjuna, ya boleh Arjuna, pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Dimanapun kalian berada, gunakan masker, cuci tangan, ya, Ingat selalu protokol kesehatan. Oke, salam untuk mama papanya di rumah. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi hari Senin ya. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah, Bu. Oke.